Selamat datang ya, di channel Arya Satya. Video ini sebuah alur cerita novel audio, yang berjudul Si Iblis Kecil Wu Chen. Ikuti aja ceritanya, semoga terhibur. Terima kasih. Bab 105. Jawab semua yang kutanyakan, lalu ikat diri kalian sendiri dengan tali yang kalian bawa. Dengan mata birunya, Wu Chen menatap sekelompok manusia yang menurutnya tidak tahu bersyukur dengan tatapan kekecewaan. Menurutnya mereka benar-benar sudah kehilangan harapan. Hanya demi kekuatan bersedia memperburuk anggota tubuh sendiri. Kaisar Yingkong sudah kalah. Mereka sudah menguasai Jingyin dan memaksa kami untuk kesini dan menahan semua orang. Dengan terbata-bata pemimpin kelompok pasukan iblis menjelaskan situasi yang sudah terjadi di ibu kota. Ia juga mengatakan kalau semua jenderal ditangkap, termasuk Yingkong. Kelompok terakhir yang mendatangi kota Fuyun adalah barisan terkahir yang berhasil kabur dari Jingyin. Penduduk lain yang tidak berhasil keluar, kini terkurung di ibu kota yang sudah berubah seperti penjara besar. Kalau kami tidak patuh dan bersedia kemari, penduduk yang juga keluarga kami tidak hanya kan dibunuh, tapi dimakan hidup-hidup oleh macan naga. Wu Chen terdiam mendengar kata-kata pria berlengan kera. Dia menatap mereka dengan tajam, rasa takut karena diintimidasi. Membuat pasukan iblis dengan sendirinya mengikat tubuh mereka semua dengan tali yang mereka bawa. Tali yang tidak hanya menekan kekuatan kultivasi, tapi juga kekuatan dari kristal monster di tubuh mereka. Cara kerjanya mengacaukan aliran ki di dalam tubuh dan bergerak tidak terkendali. Akan membuat orang yang terikat akan kelelahan dan lemas dengan sendirinya. Tali itu hanya bisa dibuat oleh ahli dalam bidang penyegelan, setidaknya sudah mencapai ranah langit tahap puncak. Semakin tinggi tingkat kultivasi pembuatnya, akan semakin baik kualitas tali tersebut. Namun bagi master penyegelan sendiri, mereka mampu mengikat seseorang hanya dengan menggunakan teknik tanpa perlu membawa tali khusus. Seperti saat Biaohu menangkap Wu Chen. Beberapa tahun yang lalu, setelah tersisa satu orang terakhir yang belum terikat, Wu Chen berbalik dan tersenyum ramah pada Chang Yuan dan yang lain. Tolong ikat dia dan penjarakan mereka semua. Chang Yuan maju memberi hormat dan sedikit menunduk. Pangeran tidak perlu meminta tolong, cukup beri perintah. Kami pasti akan melaksanakan. Semua yang berdiri bersama Chang Yuan membungkuk, salah satu dari mereka langsung bergegas mengikat orang terkahir dari pasukan iblis. Namaku Chang Yuan, Pangeran Ying pasti sudah mengenal sepupuku. Wu Chen mengangguk dan menatap beberapa orang yang masih menunduk ketakutan. Mereka terlihat mengenakan pakaian kekaisaran Ying. Dari sikap dan pakaian mereka, dia sudah bisa menebak jika orang-orang ini termasuk pengikut setia Yingkong sebelumnya. Sekarang apa yang akan kalian lakukan? Tetap setia pada Yingkong atau berikrar untuk setia padaku? Ampun pangeran, tidak semua dari kami patuh padanya secara sukarela. Tapi nyawa keluarga kami jadi taruhannya. Semua orang akhirnya berikrar setia pada pangeran Yingchen. Tidak ada alasan bagi mereka untuk tetap patuh pada Yingkong. Seperti yang dikatakan oleh pemimpin pasukan iblis tadi, dia sudah dikalahkan. Walaupun tidak mungkin baginya untuk mengalahkan sosok putra mahkota, penerus sah kekaisaran Ying, apalagi saat ini token kaisar berada dalam genggamannya. Setelah sedikit berbasa-basi, Wu Chen berpikir cukup lama. Dia sudah melihat dari atas kalau benteng kota sudah penuh sesak. Tidak mungkin memasukkan orang-orang yang ada di luar benteng ke dalam. Apa yang akan Pangeran Ying lakukan sekarang? Menyerang sendirian dengan penduduk menjadi sandera. Kurasa bukan pilihan yang bijak. Wu Chen mengangguk mengiyakan pendapat bijak dari Chang Yuan. Menurut Tuan Kota, apa yang harus kita lakukan? Kalau benar seperti yang Pangeran katakan sebelumnya, sembari menunggu kedatangan Chang San dan yang lain, kita hanya bisa mengungsikan semua penduduk kota Fuyun, kecuali yang terluka tentu saja. Seraya berharap mereka tidak menyerang ke sini. Lakukan saja yang menurut Tuan Kota terbaik. Apa di kotamu ada monumen untuk susunan pengiriman? Chang Yuan menggeleng, karena jarak yang dekat dengan ibu kota Jingyin. Susunan pengiriman tidak ada di kota Fuyun. Kota ini hanyalah kota penjaga atau benteng terluar dari ibu kota bersama 4 kota lain yang mengelilingi Jingyin. Wu Chen terlihat muram mendengar penjelasan Chang Yuan. Artinya, ada kemungkinan kota yang terletak di utara sudah dilewati oleh naga dan ahli Raja Surgawi. Selain di utara, 2 kota lain juga bernasib sama dengan Fuyun. Setelah mengatakan itu, Chang Yuan langsung mendekati tahanan. Hanya kalian atau ada kelompok lain yang dikirim ke 3 kota lainnya? Hanya kami saja Tuan, jawab mereka serentak.
Hanya kelompok kami yang tersisa dari pasukan iblis. Selebihnya tewas melawan naga atau mati dan tertangkap di benua barat. Chang Yuan merasa lega mendengar jawaban mereka, setidaknya kota lain akan aman sementara waktu. Waktu berlalu hingga malam hari, tidak ada tanda-tanda Tianxi dan macan naga menyerang ke kota Fuyun. Menimbulkan tanda tanya besar di benak Wu Chen dan juga tuan kota. Walau sebagian besar penduduk telah meninggalkan benteng kota Fuyun, kota kini sesak dengan orang-orang yang terluka. Sedangkan para kultivator ahli yang mampu bertahan dikumpulkan untuk berjaga-jaga. Aku akan melihat keadaan di ibu kota, ucap Wu Chen yang tengah berdiri di atas benteng bersama Chang Yuan. Tanpa informasi apapun, ia merasa tidak akan merubah keadaan hanya dengan berdiam diri. Dia sudah pesimis Chang San akan membawa bala bantuan lebih cepat. Menurut penjelasan Tuan Kota, susunan pengiriman di Jingyin pasti akan menjadi sasaran utama lawan untuk dihancurkan. Tapi sebenarnya terjadi, Tuan Tianxi. Kenapa tidak kita hancurkan saja tempat ini? Naga dengan sosok macan tengah menginjak tubuh Ying Kong dengan kaki besarnya. Tapi dia tidak menekannya dengan keras agar kaisar itu tidak mati. Dasar bodoh, lebih baik mereka datang sendiri. Ke sini, kita tidak perlu bersusah payah untuk mencari mereka. Tianxi tampak asik melempar-lempar benda berbentuk kristal di telapaknya. Dia tertawa ringan memandangi kristal itu. Aku tidak menyangka kalian memiliki benda ini. Walau tidak sebesar dan sebaik kristal dunia yang hilang. Hahaha, Mao Huo, kau harus rahasiakannya. Kalau Long Feng mengetahui tentang benda ini, dia pasti akan merampasnya. Mao Huo menatap benda yang sedang dimainkan oleh Tianxi. Apa itu yang disebut kristal dunia, Tuan? Tianxi menggeleng, tidak, kristal dunia sedikit lebih besar. Dunia dimensi di dalamnya juga jauh lebih luas dan bisa melatih beberapa orang sekaligus. Kristal ini sepertinya dunia kehampaan. Benda kuno yang sudah lama tidak terdengar. Ternyata keturunan Yinglu yang menyimpannya. Dia menjentikkan jarinya ke arah Ying Kong yang terbaring di bawah kaki Mao Huo. Hanya suara rintihan yang keluar dari mulut Ying Kong saat bila angin kecil merobek betisnya. Tampaknya dia sudah menghabiskan semua energi ki di dalam kristal. Tianxi menghela napas, dengan raut tidak senang, lalu berbicara dengan kesal. Harganya akan turun jika dijual tanpa bisa digunakan sementara waktu. Mao Huo tersenyum licik, lalu apa untungnya bagiku merahasiakan hal ini dari Tuan Long Feng? Tentu saja aku akan membantumu mencari cara untuk menghapus segel budak di tubuhmu. Tianxi mendengus kesal, lalu tersenyum geli. Melihat wajah Mao Huo terlihat berbinar-binar. Macan naga itu terlalu asyik membayangkan menjadi naga yang merdeka. Dia tidak menyadari tengah dimanipulasi oleh Tianxi. Pada dasarnya, segel budak tidak bisa dihapuskan kecuali oleh kematian. Jika salah satu dari budak atau tuan yang mati, maka segel itu akan hilang dengan sendirinya. Dasar naga bodoh. Bahkan WR saja yang paling cerdas dari kalian tidak bisa menghilangkan segel ini. Dia juga seorang ahli segel yang cukup baik. Batin Tianxi merasa senang melihat rencananya berhasil mengelabui Mao Huo. Jauh dari benteng kota Jingyin, Wu Chen yang ditemani oleh Chang Yuan mengamati kota dari atas bukit. Tuan kota menyusul sesaat setelah Wu Chen meninggalkan kota Fuyun. Dia merasa perlu untuk memandu pangeran untuk memahami seluk-beluk kota. Tidak seperti yang mereka duga, area penghalang yang melindungi kota telah aktif kembali, namun bentuknya sudah berbeda dari sebelumnya. Kubah itu menutupi seluruh kota hingga sampai menutupi semua pintu gerbang di benteng. Dan juga bentuknya lebih mirip seperti sangkar raksasa. Pangeran, sepertinya tidak mungkin bagi kita untuk menyelinap masuk. Seluruh kota benar-benar telah terkurung dari segala sisi. Pangeran lihat lapangan luas di sana. Chang Yuan menunjuk ke arah satu tanah lapang dengan lantai batu yang memiliki banyak simbol mantra, tepat di tengahnya terdapat tiang besar berbentuk segi lima. Tanah lapang itu terdapat di pinggir benteng kota. Susunan pengiriman jarak jauh tidak dirusak oleh mereka. Chang Yuan berseru merasa tidak percaya. Biasanya, tempat itu akan menjadi sasaran utama untuk mencegah bantuan datang dari luar. Tapi mereka justru membiarkan tempat itu begitu saja. Wu Chen terus diam seraya berpikir keras. Pandangannya jatuh pada sisi lain yang terdapat kurungan yang juga terbuat dari teknik segel. Meski hari gelap, dia bisa melihat kalau di dalamnya terdapat jenderal-jenderal dan ahli bumi ke atas. Tergolek tidak berdaya di dalamnya. Pandangan matanya jauh lebih tajam dari manusia biasa. Dengan mata biru itu,
ia bisa melihat baik di malam hari. Meski tidak sebaik mata milik ras ular naga, Mao Huo melepas injakannya dari tubuh Ying Kong, dia menoleh pada bukit yang sedang ditempati oleh Wu Chen untuk mengintai. Sepertinya ada yang sedang mengawasi kita Tuan Tianxi, ucap naga itu. Meski tidak melihat dan merasakan keberadaan Wu Chen, sesaat dia merasa ada yang sedang menatap mereka berdua. Kau yakin? Tanya Tianxi yang tidak merasakan apapun. Wu Chen tersenyum kecut, dia tidak menyangka naga macan bisa menyadari keberadaannya dari jarak yang sangat jauh. Da Yuan berbicara di relung kepala Wu Chen, namanya Mao Huo. Sebagai monster yang terbiasa mengintai musuh, dia tentu akan menyadari saat dirinya tengah diintai. Nalurinya termasuk tingkatan yang lebih peka dibanding naga lain. Apa dia kuat? Wu Chen berdiri dan menyuruh Chang Yuan menjauh. Karena saat ini Mao Huo sudah keluar dari arai penghalang. Dia mengambang cukup lama di luar. Arai menatap penuh selidik ke arah bukit. Lalu, menyeringai memperlihatkan taring tajam yang berkilat terkena cahaya bulan. Sepertinya ada lawan yang menarik, ucap Mao Huo langsung terbang mengepakkan sayapnya. Wajah tampan Wu Chen mengernyit sesaat setelah mengepakkan sayap Mao Huo tiba-tiba saja menghilang. Hawa keberadaannya juga tidak terasa sedikitpun. Seolah monster naga itu lenyap begitu saja. Berhati-hatilah, bocah. Dia bisa muncul dari di mana saja. Da Yuan kembali memperingatkan Wu Chen. Wu Chen langsung berpindah tempat dan bersembunyi di balik pohon. Ia juga menekan seluruh aura dan hawa keberadaannya. Bersiaga penuh untuk seraya terus memperhatikan sekitar. Da Yuan kembali berbicara, dia terkenal sebagai pemangsa ulung. Bisa berkamuflase untuk menyerang lawan diam-diam. Bagaimanapun, dia tetaplah ras kucing. Meski berukuran besar, ia bisa menekan suara dan getaran dari langkah kakinya. Bab 106, Wu Chen yang mendengar penjelasan Da Yuan justru tampak kagum dengan lawannya. Meski terkesan pengecut, mampu melakukan itu dengan tubuh setinggi rumah, tentu saja sesuatu yang sangat hebat. Sepertinya saat gelap seperti ini dia lebih sulit untuk ditemukan, gumam Wu Chen yang masih belum merasakan keberadaan Mao Huo. Padahal dia sudah mengedarkan naluri atau kesadaran spiritualnya cukup jauh. Bahkan sampai ke benteng kota Jingying. Sialan, padahal tidak banyak pepohonan di sini. Bagaimana mungkin makhluk sebesar itu bisa tidak terlihat? Dari dalam benteng kota yang telah hancur di beberapa sisi, Tianxi memandang ke arah bukit dengan penasaran. Dia bertanya-tanya manusia seperti apa yang bisa menyembunyikan keberadaannya dari Mao Huo. Sudah cukup lama Mao Huo pergi, tapi belum juga menemukan orang yang mengintai mereka. Apa mungkin insting macan ini sudah menurun? Batin Tianxi mulai meragukan naluri macan naga. Dia dengan santai meraih kerah baju Ying Kong yang tergeletak, dan melemparkannya ke dinding batu bekas bangunan istana. Kaisar tidak berguna, jangan membuang-buang waktuku, cepat katakan siapa yang memiliki token kaisar. Dengan tatapan nanar, Ying Kong menggeleng, sudah kukatakan, aku tidak memilikinya. Token itu berada di tangan bocah iblis. Putra Yingsu kaisar sebelumku. Ying Kong dengan napas tersengal menahan sakit saat dadanya ditendang oleh Tianxi. Tianxi menoleh saat mendengar suara bergemuruh di bukit yang ditunjuk oleh Mao Huo sebelumnya. Saat itu Wu Chen masih berusaha mencari keberadaan Mao Huo yang tidak terlihat. Dia mendongak saat merasakan hembusan angin dari atas kepalanya. Sesaat Wu Chen terkejut melihat telapak kaki dengan cakar besar berusaha menginjak kepalanya. Namun dengan sigap Wu Chen langsung mengarahkan tinju ke arah telapak kaki Mao Huo. Bam! Dua benturan menimbulkan deru angin, Chang Yuan yang melihat dari kejauhan terkejut. Dia terus mengawasi Wu Chen, tapi juga dibuat terkejut saat macan raksasa itu tiba-tiba muncul menginjakkan kakinya. Mengucek mata berkali-kali, Chang Yuan tetap tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Dia kembali dikejutkan saat Mao Huo kembali menghilang saat Wu Chen hendak menyerangnya. Naga kali ini lebih kuat dari sebelumnya. Kuharap Pangeran Ying mampu mengalahkannya. Batin Tuan Kota Futun itu. Dia menatap dengan harap-harap cemas. Tidak ada yang bisa dilakukannya. Saat ini, membantu Wu Chen justru akan membuat pemuda itu kesulitan. Sial, ucap Wu Chen tiba-tiba saja merasakan udara panas tiba-tiba terasa dari arah belakang. Beberapa bilah api melesat ke arahnya. Berputar dan bersalto beberapa kali untuk menghindar. Mao Huo menggeram marah. Jangankan membakar lawan, api miliknya bahkan tidak berhasil membuat mangsanya berkeringat.
Dia tertegun saat Wu Chen menyeringai seraya membentangkan kedua tangan ke arahnya. Wus, 10 cahaya yang berputar melesat ke arahnya. Wu Chen baru saja menyerangnya dengan pusaran pedang. Blar, berkali-kali ledakan terdengar di atas bukit. Tianxi berdecak kesal karena Mao Huo sudah pergi cukup lama. Apa yang dia lakukan? Hanya memburu seekor tikus memakan waktu selama ini. Sesaat kemudian aura 2 ekor naga menarik perhatian Tianxi. Ada naga lain. Batin Tianxi, awalnya dia mengira Qihua yang datang. Tapi sesaat kemudian dia terbang ke angkasa untuk melihat apa yang terjadi. Karena naga asing yang bertarung melawan Mao Huo terasa lebih kuat. Ternyata kau adalah seekor naga. Suara Mao Huo bergema di sekitar bukit. Setelah berhasil menghindar, naga macan itu kembali menghilang dan berkamuflase. Seperti ini terus hanya akan membuang waktu. Ucap Wu Chen melirik ke arah tengah kota. Hanya, dengan diterangi cahaya bulan, ia bisa melihat. Seorang raja surgawi tengah memperhatikan puncak bukit tempat dia bertarung. Hiyaah! Berteriak keras, Wu Chen membuat beberapa bola api. Hanya lingkaran sinar yang bercahaya sangat terang terlihat, menerangi puncak bukit. Meski samar-samar, dia mulai bisa melihat keberadaan Mao Huo. Naga itu mulai kesulitan membuat dirinya tidak terlihat. Merasa tindakannya tidak berguna, dia terpaksa menampakkan diri. Mulutnya bergetar, dengan suara yang mampu membuat bulu kuduk merinding. Gigi tajam dengan mata merah berusaha mengintimidasi Wu Chen yang ia anggap sebagai mangsa. Sepertinya aku beruntung bertemu denganmu, bocah manusia. Kau pasti manusia naga yang dimaksud. Mata Wu Chen menyipit, tidak menyangka jika lawan sudah mengetahui tentangnya. Mao Huo dengan suara membahana terkekeh. Jika aku memangsa dirimu, bisa dipastikan aku akan bertransformasi menjadi manusia. Mendapat tubuh manusia bisa dikatakan adalah impian para monster yang sudah memiliki kesadaran dan kecerdasan spiritual. Sama seperti Qihua, Mao Huo langsung lupa dengan perintah untuk menangkap manusia naga yang juga keturunan Yinglu. Capung lemah itu juga berpikir sama denganmu, pada akhirnya dia mati tanpa bisa melawan. Mao Huo terkejut, tidak menyangka jika Qihua ternyata sudah berakhir di tangan lawannya. Dia mulai berhati-hati. Awalnya meski merasa kekuatan Wu Chen berada di atasnya. Dia masih yakin, naga dari benua kekacauan tidak sebanding dengan naga dari daerah lain. Bocah, aku menginginkan tubuh naga ini. Da Yuan terdengar sangat bersemangat. Meski senjata, elemen Mao Huo dan dirinya sebelum mati berlawanan, itu bukan masalah baginya. Kekatan api, bahkan cenderung lebih kuat dari es. Tidak semudah itu, monyet tua. Lihatlah di sana, ada yang lebih kuat dari naga ini. Aku tidak peduli, jika kau mendapatkannya, aku bersumpah akan memanggilmu Tuan sampai aku mati. Saat mengatakan itu, Da Yuan terdengar sangat putus asa. Dia sudah sangat ingin mendapatkan tubuh untuk hidup kembali. Wu Chen semakin cemas saat ini, meski Long Ming mengatakan kalau ia bisa menghadapi 2 naga dan 1 raja surgawi dengan sedikit bantuan. Dia tetap tidak yakin mampu mengalahkan mereka berdua sendirian. Berpikir sejenak, Wu Chen mengeluarkan pedang tulang hijau. Bocah, apa yang kau harapkan dari tubuh monster tingkat 3? Gunakan tombak. Pemberian Chang San. Da Yuan terdengar sangat kesal karena Wu Chen lebih memilih pedang dibanding tombaknya. Aku lebih terbiasa dengan pedang, balas pemuda itu singkat. Cih, dasar tidak berguna. Bahkan pedang apimu jauh lebih kuat dari senjata itu. Diamlah, aku punya rencana sendiri. Malas berdebat, Wu Chen malah membuat Da Yuan semakin kesal karena ia menutup seluruh pancanderanya dari Da Yuan. Kera naga itu sudah kehilangan penglihatan dan pendengarannya dari dunia luar. Telapak tangan Wu Chen tampak berkilat oleh kristal-kristal salju. Es mulai menjalar ke bilah pedang, membuat ukuran pedang itu semakin besar. Angin dingin bertiup mengitari tubuhnya. Wu Chen mulai mengambang ke udara. Pandangannya tidak lepas dari sosok Mao Huo yang juga mulai naik dengan mengepakkan sayap. Naga itu cukup heran, sangat jarang ada naga yang memiliki 2 elemen, dan manusia naga di hadapannya memiliki es dan api. Dia semakin bersikap waspada. Tianxi sialan. Kenapa dia tidak datang untuk membantuku? Mao Huo mendongak lalu melihat sekeliling saat butiran salju mulai turun. Dia mengernyit karena ini bukan musim dingin. Ini sama seperti teknik milik Da Yuan, batin Mao Huo yang tampak kebingungan.
Dia terbang mundur karena Wu Chen sudah melesat ke arahnya dengan pedang teracung. Naga itu menghilang kembali dalam kegelapan malam. Teknikmu sudah tidak berguna di hadapanku. Slash, nyaris saja tebasan pedang tulang hijau. Berselimut es menggores leher Mao Huo jika dia tidak menghindar tepat waktu. Wu Chen terus menyerangnya tanpa memberi kesempatan untuk menyerang balik. Mao Huo mulai tertekan, dia berpikir keras. Kenapa Wu Chen bisa dengan mudah menebak keberadaannya? Padahal dia tidak menggunakan api seperti sebelumnya. Berpikir keras, ujung bilah pedang nyaris membelah mata Mao Huo. Namun dia berhasil menghindar. Tapi Wu Chen dengan cerdik memutar tubuh, dan dengan tangan kiri melancarkan tinju peremuk tulang. Bam! Groar! Macan itu meraung saat pendangannya berkunang-kunang. Dia terus merawan keras dan mengarahkan mulutnya ke arah Wu Chen. Gelombang suara yang menggema membawa bilah banyak bilah tajam. Wu Chen terpaksa menghindar berkali-kali untuk menghindari puluhan bilah energi berwarna merah. Lalu beberapa gumpalan api merah muncul di sekitar kepala Mao Huo. Dengan auman keras, api-api itu terbang menyasar ke arah Wu Chen. Mari kita lihat api siapa yang lebih kuat. Tangan kiri Wu Chen terbentang ke depan, api bening dengan jumlah yang sama muncul di depannya. Dua api monster naga saling membentur, menimbulkan ledakan keras. Langit kota Jingyin seolah dipenuhi oleh kembang api. Warga yang terkurung di dalam benteng bahkan tidak berani keluar untuk melihat apa yang tengah terjadi. Chang Yuan yang berada di sekitar bukit merinding sekaligus takjub melihat pertarungan dua naga. Wu Chen menebaskan pedangnya dari jarak jauh, lesatan kristal es tajam terbang ke arah Mao Huo yang kembali melepaskan api untuk menghancurkan teknik lawan. Naga itu kembali mengaum, naga lain yang sangat identik keluar dari tubuhnya. Tapi naga ini berwarna merah. Teknik avatar, gumam Wu Chen. Dia mengatupkan gigi saat dua macan itu berlari di udara. Menyimpan kembali pedang ke dalam artefak. Penyimpanan, sayapnya mulai terkepak, di udara, ia mulai membuat teknik tapak perobek jiwa. Jika harus mendapatkan tubuh makhluk ini, sepertinya perlu memperlemah jiwanya, batin Wu Chen. Sedari tadi dia berusaha untuk tidak menimbulkan banyak luka pada tubuh Mao Huo. Berhenti. Tianxi keluar dengan merobek sangkar yang menyegel kota Jingyin. Dia membawa Ying Kong bersamanya. Kau pastilah naga bernama Ying Chen, bukan? Tianxi bertanya dengan suara datar. Mao Huo terbang mendekat ke sebelahnya, masih dengan avatarnya yang terlihat bersiaga. Orang ini mengatakan kalau kau pemilik token kaisar. Serahkan token itu, atau aku membunuh saudaramu. Pria dari benua kekacauan itu kebingungan. Wu Chen justru tertawa saat mendengar perintahnya. Hahaha, kau menginginkan ini. Ambil saja jika kau mampu. Dan juga, aku akan berterima kasih jika kau bersedia membunuhnya. Terima kasih, dan nantikan bab berikutnya esok hari. Salam bahagia dan selamat beraktivitas.